Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Alhamdulillah, biiznillah, atas izin Allah kita bertemu kembali dalam ta'limul Quran dalam rangka menghabiskan usia kita yang tinggal sedikit. Perjalanan hidup ditutup dengan kematian. Setelah kematian ada pertanggungjawaban. Semua orang bisa menjawab, tapi tidak semua jawaban diterima oleh Allah. Saya ulangi, semua orang bisa menjawab pertanyaan, tapi tidak semua jawaban diterima oleh Allah. Hak menjawab diberikan di padang mahsyar. Bahkan ada yang berani bertengkar, berdebat dengan Allah. Nauzubillah. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan sehat, meskipun saya memang lagi demam ya. Tapi karena kewajiban dakwah, saya harus jalan dari rumah. Tadi malam masih menggigil, ini sampai malam lagi insya Allah, sampai jam 10 malam. Saya berharap istirahat saya besok di akhirat. Di dunia mungkin belum bisa istirahat. Saya sudah menginfakkan diri saya untuk Islam, karena yang selalu saya pikirkan, saya tidak takut menghadapi kehidupan dunia ini, yang saya takutkan menghadapi kehidupan akhirat. Kalau saya tidak punya uang bisa ngutang sama tetangga, nggak punya beras minjam sama mertua. Tapi kalau tidak punya amal soleh, dari mana kita dapatkan? Subhanallah. Kita selalu bangga dengan Islam. Sudahkah Islam bangga dengan kita? Orang-orang soleh dulu berjuang, mereka tidak pernah mundur. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Islam harus kita perjuangkan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang dari Allah dan harus berjuang sampai Allah mengirim malaikat mencabut ruh dari tubuh kita, insya Allah. Kemudian salawat dan salam semoga limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah. Ada orang yang istiqomah tapi tidak ikhlas, ada ikhlas tapi belum istiqomah. Yang kita harapkan, kita Allah takdirkan menjadi pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah. Kenapa aneh mengambil tema kenapa Islam dihujat? Karena berdasarkan data awal Indonesia merdeka, Islam umat di Indonesia ini 99%. Sekarang lebih kurang 80%. Tanah kita subur, tapi beras kita masih impor. Rumput kita di mana-mana, daging yang kita konsumsi dari Australia. Peternak sapi banyak, tapi susu yang kita minum dari New Zealand. Tenaga kerja kita melimpah, tapi buruh kita masuk dari Tiongkok. Penduduk Jakarta Muslim 8.445.000, tapi gubernurnya Ahok, pakai kol-kolah lagi Ahok. Subhanallah. Kenapa sampai seperti ini? Ini renungan panjang.
Al-Quran sempurna bicara masalah, mengurai masalah, dan menyelesaikan masalah. Makanya kami orang-orang Batak rame-rame masuk Islam. Marga saya yang Islam Situmorang itu hanya 10%. 90% Nasoro, Protestan, Katolik, Protesan, dan lain-lain. Islam agama alternatif terakhir. Sering saya katakan, jadikan Islam agama alternatif terakhir. Anda boleh berpindah dari Katolik kepada Protestan, Anda boleh berpindah dari Protestan ke Hindu, Anda bisa masuk ke Buddha, tapi jadikan Islam agama terakhir Anda. Karena Islam agama sempurna bicara kebenaran. Subhanallah. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang kitab sucinya tidak bisa dirubah dan diganti hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Sepakat? Karena rumah saya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Saya studi komparatif antar kitab suci itu lebih dari 30 tahun. Sejak SMP saya sudah bicara kitab lain. Sejak SMP saya sudah belajar kitab lain, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Makanya kalau saya dialog dengan orang Nasrani, saya jelaskan, seandainya Bapak serius setengah jam saja membaca Al-Quran, insya Allah Bapak masuk Islam. Seandainya kawan-kawan kita di luar sana dari Kristen, Protestan, dan Katolik mau bicara Al-Quran dengan nurani 1 jam saja dengan saya, insya Allah mereka tertarik dengan Islam. Insya Allah, biiznillah atas izin Allah. Yang jadi masalah, mereka justru bukan mempelajari Al-Quran, tapi menghujat Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran tulisan Muhammad bin Abdullah. Seandainya Al-Quran itu ditulis oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan firman Allah, tidak mungkin muncul di sana surat Maryam, ibunya Isa. Tidak ada di sana surat Ibrahim, bapaknya Ismail. Yang ada harusnya surat Fatimah, putri yang dia cintai, atau surat Aminah, ibu yang dia sayangi, surat Abdullah, bapak yang dia hormati. Tapi itu tidak muncul karena objektifnya Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran bukan tulisan Rasulullah, karena Rasulullah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, satu-satunya agama di muka bumi ini yang hidupnya bersih hanya Islam. Tidak sah kita sholat kalau tidak berwudu, tidak sah wudu kalau nggak suci dan mensucikan. Teh, kopi, Fanta, Coca-Cola, susu, secara medis dan teori medis dan uji klinis bersih, tapi maaf tidak bisa air wudu. Lihat wajah-wajah antum bersih, insya Allah lebih dari 5 kali disiram dengan air wudu. Tiap hari membaca Al-Quran. Yang dibangun kepasrahan. Kaya tidak pernah hura-hura, miskin tidak pernah putus asa, karena dia fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang mengikuti petunjuk Al-Quran tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Lihat wajah orang-orang taat itu, bersinar dan bercahaya, menyenangkan dan menenangkan dipandang. Subhanallah. Kaya kita tidak membuat sombong, miskin tidak membuat kita minder. Kalau orang bilang jangan pernah ratapi tembok yang sudah roboh, karena masih ada lantai tempat bersujud. Jangan hitung rezeki yang sudah hilang, tapi syukur rezeki masih banyak yang belum kita syukuri. Kata kunci dalam Islam bukan berapa banyak kita meminta nikmat, tapi berapa banyak kita mensyukuri nikmat. Itulah orang-orang yang beriman. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Pribadi muslim yang istiqomah. Saya ulangi, kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Kaya dia tidak sombong, miskin tidak pernah minder. Ketika jadi pejabat tidak sok kuasa, ketika jadi rakyat dia tidak meminta-minta. Itu bukan karakter orang beriman. Yang jadi pertanyaan, kenapa Islam difitnah? Berapa menit ini? Sampai jam berapa? Oh iya. Untuk pertanyaannya bisa di dalam slide. Iya.
Yang akhwat ya, kalau ikhwan langsung aja nggak apa-apa. Kalau akhwat boleh ditulis, kalau ikhwan langsung aja nanti. Tapi kalau ikhwan takut bertanya, tulis, tapi jangan terlalu panjang karena ini bukan korespondensi, betul ya. Saudaraku sekalian, sholat dirahmati Allah. Kenapa Islam difitnah? Karena Islam itu agama yang hak. Jawabannya sederhana. Islam itu agama yang mulia, mereka mau hina. Islam itu agama tinggi, mau mereka rendahkan. Islam itu berkualitas, mereka mau recehkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa umat Islam mau dimasukkan di perangkap penghancuran Islam di dunia? Jawabnya sederhana. Karena umat Islam belum memahami Islam secara kafah. Kedua, umat Islam belum mengimani Al-Quran secara kafah. Yang ketiga, umat Islam tidak memperjuangkan Islam secara kafah. Kata kunci di sana. Sepakat ya? Kenapa mereka benci terhadap Islam? Kita lihat Al-Quran. Siapa yang mau baca Quran? Antum aja ya. Pakai mic. Satu. Al-Quran Surat 2 120 Al-Baqarah. Walan taradhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Lihat digandeng Allah dia. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci sampai kamu mengikuti apa? Millatahum, millah. Apa millah itu? Ad-din. Siapa yang benci itu? Yahudi dan Nasrani. Karena kedengkian kepada kita agama yang hak, yang benar, yang suci, yang tinggi, yang agung dan mulia. Makanya negara-negara maju sekarang, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Rusia, rame-rame orang masuk Islam. Karena setelah mereka riset ayat per ayat Al-Quran menguntungkan, objektif tapi transparan, realistis tapi universal, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Quran itu. Kawan-kawan saya rame-rame masuk Islam yang dulunya aktivis gereja waktu SMA. Subhanallah, sekarang mereka masuk Islam. Kawan-kawan saya dulu yang anti sunnah, sekarang nelpon saya rame-rame berjenggot. Saya terharu, yang dulunya preman sekarang beriman, yang dulunya zolim sekarang alim. Karena apa? Al-Quran tidak terbantahkan. Saya tanya mereka, kamu dulu kan sangat jauh dari Islam. Teman SMA saya kerjanya malam Ahad berzina, ganja setiap hari, kenapa berbalik? Dia bilang Al-Quran tidak bisa dibantah, mengamalkannya menenangkan, meninggalkannya merugikan. Jawaban orang yang baru mengenal Islam sudah sebagus itu, Pak. Mengamalkannya menenangkan, meninggalkannya merugikan. Terdiam saya dengan ucapan sahabat saya yang dulu teman SMA berzina. Subhanallah, Allahu Akbar. Oleh sebab itu kenapa kajian-kajian ilmiah seperti ini dikunjungi ramai orang? Karena apa, Pak? Daya tarik Al-Quran itu luar biasa. Karena tidak ada dusta di sana. Diturunkan dari Allah yang Maha Kuasa, dibawa oleh Jibril yang tidak lupa dan tidak dusta, diterima Rasulullah yang mulia, diterima oleh sahabat, orang-orang yang siddiq, orang yang benar, atas izin Allah sampai kepada kita hari ini. Al-Quran sudah memberitahu kepada kita, Allah memberikan informasi, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sebelum kamu mengikuti millah. Dalam Al-Quran ada fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Millata abikum Ibrahim, ikutilah millah bapakmu Ibrahim. Allah puji di sana. Bapak lihat ketika umat Islam sholat 1,6 miliar umat Islam sekarang di dunia, dari 6,6 miliar penduduk dunia. Nama yang disebut dalam sholat kita siapa? Hanya dua nama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita ulang 8 kali satu sholat.
kali 7 berapa kali, per tahun berapa miliar kali dua nama kita ulang, Muhammad bin Abdullah dengan Ibrahim. Subhanallah. Di Al-Quran dikatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikuti millah Ibrahim yang lurus, ad-din. Karena millah Ibrahim yang diturunkan disebut juga Ibrahim bapaknya tauhid, disebut juga Ibrahim bapaknya para nabi. Perbedaan kita dari Nasrani itu apa? Kita mengimani Isa al-Masih sebagai nabi, mereka mengimani sebagai Tuhan. Kita mengimani perintahkan disembelih adalah Ismail, mereka mengimani Yakub. Maaf, siapa? Ishak. Perbedaan ini perlu penjelasan utuh kepada mereka. Tolong dikecilin lain ya, terlalu besar. Karena suara saya memang kencang. Saya sakit-sakit masih bisa teriak. Beliau sehat aja belum tentu teriak kan? Tolong dikecilinnya itu atau itu dimatikan. Hah? Udah istirahat dulu kita. Penyakit umat Islam masalah maid di masjid. Maid masjid terbagus di Indonesia ada 2, Masjid Pondok Indah dengan LIPI Gatot Subroto. Belajar aja ke sana. Pondok Indah terbaik di Indonesia, kedua LIPI, suaranya bening, tidak ada keras, jamaah ribuan tidak terganggu. Ya, tahu nggak operasi? Menurut secara teknis untuk biaya pengeras suara di masjid itu, secara teknis minimal 20% dari biaya pembangunan masjid. Betul, karena saya orang teknis. Jadi kalau masjid kita 2 miliar, minimal berapa? 400 juta supaya full. Karena persoalan sehebat apapun ustadznya, kalau mic-nya nggak bagus, orang nggak suka. Sebagus apapun mic-nya, kalau ustadznya nggak bagus, orang pulang. Betul? Jadi mic-nya bagus, ustadznya bagus. Ya, subhanallah. Nah, Yahudi dan Nasrani, silakan baca. Surat 2 120 langsung. Waktunya udah 20 menit loh, berarti tinggal 40 menit lagi. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad SAW sebelum kau mengikuti agama mereka. Stop. Di awal Allah memberikan informasi. Siapa yang benci kepada Islam? Yahudi dan Nasrani, Nasoro. Betul? Di tengah ayat Allah memberikan jalan keluar. Hebat kan Al-Quran itu? Apa itu? Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Petunjuk Allah, petunjuk yang benar. Artinya apa? Sehebat apapun kejahatan Yahudi dan Nasrani, infiltrasi, sabotase, kita tidak akan pernah dikalahkan, dan kita tidak akan kalah. Syaratnya hanya sederhana. Qul inna hudallahi huwal huda. Muncul kesimpulan, kenapa kita kalah di Indonesia? Kenapa Ahok menguasai Jakarta? Kenapa orang kafir mengatur kita? Kenapa negara Islam terbesar di dunia hancur? Jawabnya, belum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Mereka baca ayat ini, Pak. Keunggulan Islam adalah pada Al-Quran, sistem yang sempurna. Untuk menghancurkan Islam agar mereka tidak sempurna, agar umat tidak dilindungi oleh Allah, agar umat Islam tidak kompak, jauhkan dari Quran. Gampang, sederhana. Bagaimana caranya? Bentuk gerakan-gerakan yang Islam umatnya agar menjadi liberal. Munculkan gerakan-gerakan agar umat Islam itu menjadi sekuler. Munculkan gerakan-gerakan agar umat Islam itu apatis. Munculkan umat Islam itu agar mereka jauh dari Quran. Perkenalkan kafe. Anak muslim 8 jam di kafe, mau kapan ke masjid? Perkenalkan WA. 18 kali per jam buka WA. Berapa kali buka Quran sehari? Jadi orang kafir itu cerdas, Pak.
Mereka tidak melarang antum baca Quran, tapi perkenalkan WA yang lebih indah dibaca menurut mereka daripada Quran. Saya pergoki suatu hari, seseorang lewat di masjid, mendadak berhenti depan masjid. Saya pikir mau sholat, rupanya ada WA yang masuk, dia baca. Habis itu kembali jalan, bukan masuk masjid. Orang 4-5 jam duduk di kafe, mall dan plaza di set menjadi kafe, indah, enak, sejuk, minum kopi, akhirnya kena sianida, mati. Ini jangan antum kira ini tidak ada yang mengatur. Karena saya keluar masuk gereja untuk menjauhkan umat Islam dari masjid, perkenalkan KP, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, perkenalkan WA, menjauhkan remaja dari masjid, perkenalkan futsal. Habis asar anak muda kita ke futsal, pulangnya Isya, maghrib Isya otomatis tinggal. Hebat kan strategi mereka. Umat Islam tidak sadar ada brainwash, cuci otak. Perkenalkan teknologi komunikasi yang membuat Islam tertarik luar biasa, meninggalkan sistem Islam yang sangat luar biasa. Makanya di tengah jalan Allah kasih jalan keluar. Qul inna hudallahi wal huda. Sehebat apapun mereka bikin konspirasi menghancurkan kamu, sekompak apapun Ahok dengan gengnya, sehebat apapun sarana media mereka, kalau kita kembali keluar pasti menang. Insya Allah. Subhanallah, saya yakin itu. Sangat yakin saya. Tengah malam saya menangis, ya Allah, berikan petunjuk kepada 2 orang Cina di Indonesia, Ahok dan Haritanu. Mereka sangat berbahaya ya Allah. Proses hukum silakan jalan, tapi doa saya juga berjalan. Sampai hari ini saya masih berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada 2 Cina di Indonesia, Ahok dan Haritanu. Mereka berbahaya Allah. Sebagai Engkau memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab. Rasul menghadapi 2 kekuatan Umar ketika itu. Yang satu Umar bin Khattab. Berikan petunjuk kepada 2 Umar ya Allah. Allah berikan petunjuk kepada Umar bin Khattab menjadi satu kekuatan darah segar bagi perjuangan Islam, yang kemudian menjadi khalifah kedua. Subhanallah. Salah nggak saya berdoa seperti itu? Antum keberatan? Suatu saat nanti Haritanu nelpon MUI, Pak, saya masuk Islam. Air mata yang pertama mungkin keluar air mata saya. Mereka terberat kita hadapi ke depan ini. Mereka punya uang, mereka punya media, dia punya partai. Tapi saya sangat yakin Allah Maha Pemberi petunjuk.